السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. أما بعد masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Adz-Dzariyat, dan ayat terakhir yang telah kita jelaskan yaitu ayat yang ke-55, yaitu wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah, sampaikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan ini adalah perintah, yang mana perintah itu kita diwajibkan atau paling minimal dianjurkan untuk melaksanakannya. Sehingga ketika kita melihat seseorang yang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran berupa meninggalkan yang wajib atau melakukan sesuatu yang diharamkan, atau pada hal-hal yang levelnya sunnah, maka kita diperintahkan untuk mengingatkan agar yang wajib dan sunnah tersebut dilaksanakan, sebagaimana juga kita mengingatkan agar yang haram atau yang makruh ditinggalkan. Dan peringatan yang kita sampaikan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman ketika sampai kepadanya suatu peringatan dan ia tahu bahwa peringatan itu datangnya dari Allah, hanya saja tersampaikan lewat manusia, maka keimanannya kepada Allah itu akan mendorong dia untuk melaksanakan perintah tersebut. Nah, disitulah fungsi keimanan, dan disitulah bukti bahwa dalam diri kita terdapat keimanan. Meskipun keimanan seseorang bervariasi, ada yang kuat dan ada yang lemah, tetapi secara garis besar peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Mungkin ada yang diberikan peringatan dan seketika dia mengikuti dan mentaati peringatan itu, tetapi ada juga yang mungkin membutuhkan proses beberapa waktu, dan ada juga yang mungkin hanya sebatas merenung, tetapi pada intinya dengan adanya keimanan tersebut seseorang akan mendapatkan manfaat, sehingga kita tidak perlu ragu ketika peringatan itu kita sampaikan kepada orang-orang yang beriman, maka insyaallah itu akan memberikan manfaat. Dan terkadang kita melihat manfaat dari peringatan kita, dan terkadang juga kita tidak melihatnya. Jadi bagi orang yang menyampaikan peringatan, yang terpenting adalah bagaimana ia menyampaikannya dengan cara yang terbaik. Karena hanya itulah tugas maksimal kita, hanya sebatas menyampaikan. Adapun dari sisi orang yang mendengarkan peringatan, maka
ya, tentunya perlu untuk selalu memperbaharui dan menguatkan keimanannya agar peringatan itu memberikan manfaat. Kemudian di ayat berikutnya, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah ayat yang sangat agung yang menjelaskan kepada kita semua tujuan dan hakikat diciptakannya kita di muka bumi ini. Dan inilah yang sangat penting untuk selalu kita segarkan di dalam ingatan kita, ya, di dalam pikiran kita, bahwa tujuan utama kita hadir di muka bumi ini itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang memahami tujuan ini, maka insyaallah kehidupannya di dunia akan berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebaliknya ketika seorang lalai dari tujuan ini atau lupa dari tujuan ia diciptakan di muka bumi ini, maka sudah pasti ia akan lebih mementingkan kehidupan dunianya daripada kehidupan akhiratnya. Pada penjelasan ayat ini, ya, Syekh Sa'di rahimahullah berkata, hadhil ghayatu allati khalaqallahu al-jinna wal insa laha. Ini adalah tujuan yang Allah targetkan di balik diciptakannya jin dan manusia. Nah, di sini juga perlu diketahui bahwa jin dan manusia itu kedua-duanya adalah makhluk yang diberikan beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga ya sangat tidak pantas jika kemudian ada di antara manusia yang menyekutukan Allah dengan jin, ya, menyembah jin atau meyakini pada jin itu ada sifat-sifat keilahiyaan, maka ini adalah penempatan yang sangat fatal, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya posisi manusia itu lebih tinggi daripada jin, ya, karena manusia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah, ya. Manusia adalah makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkan muka bumi ini dengan ibadah dan ketaatan kepadanya. Jadi ini adalah al-ghayah, ini adalah tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karenanya ya, dalam rangka mewujudkan tujuan yang mulia ini, maka kita wajib untuk memperhatikan apa saja yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah larang kepada kita, karena seorang hamba itu bisa beribadah melalui perintah-perintahnya, juga bisa beribadah melalui larangan-larangannya, karena hakikat daripada beribadah itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ibadah dalam arti yang luas itu adalah merendahkan diri, menundukkan diri di hadapan Allah dengan cara mentaatinya. Tidak mungkin kita mewujudkan ketaatan kepada Allah kecuali dengan terlebih dahulu mengenali perintah-perintahnya, mengenali larangan-larangannya. Wa ba'atha jami'ar rusuli yad'una ilaiha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seluruh rasul. Jadi semua rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu seruannya adalah kepada ibadah, ya, agar manusia itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan inilah yang merupakan asas di dalam kita beragama. Bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Karena orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid, menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, maka kesibukan utamanya adalah beribadah dan menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Hal yang paling dia takuti itu adalah kesyirikan. Semakin maksimal dia dalam ibadah, maka semakin takut dia dengan kesyirikan. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Jauhkanlah diriku dan keturunanku, anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala. Ini adalah ucapan yang merefleksikan rasa takut beliau terhadap kesyirikan. Dan sahabat yang mulia, manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu juga pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu doa yang ia baca agar terbebas dari kesyirikan. Dan ini juga sekali lagi menunjukkan rasa takut beliau yang sangat tinggi kepada kesyirikan. Karena memang hal yang tidak mudah untuk diwujudkan itu adalah memurnikan akidah kita dari segala bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan selain ada syirik yang besar, di sana juga ada syirik yang kecil. Nah, syirik yang kecil inilah yang terkadang sangat terselubung sehingga kita tidak mendeteksinya. Sehingga kita butuh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari syirik yang terselubung. Ketika kita beribadah, melaksanakan salat, tiba-tiba di dalam hati kita ada rasa ingin mendapatkan apresiasi dari orang lain. Ketika kita misalnya bangun di waktu malam dan kita ingin diketahui oleh orang lain bahwa kita telah melaksanakan salat di malam hari. Bahkan para ulama mengatakan bahwa di dalam setiap perbuatan maksiat itu ada unsur syirik kecilnya. Dalam setiap perbuatan maksiat, karena ketika seorang hamba melakukan suatu maksiat itu berarti berkurang unsur membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu butuh untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan tentunya kepada kita semua. Allahumma inni a'udzubika minan nusyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi para nabi dan rasul itu semuanya diutus untuk mengajak manusia kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dan inilah yang wajib untuk diikuti. Ketika kita memilih jalan dakwah, memilih untuk mengajak manusia kepada kebaikan, maka kita ikuti para nabi, di mana mereka semua mengawali ajakan kebaikannya dengan mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Karena kapan cara nabi diselisihi dalam mengajak manusia, maka apa yang menjadi tujuan utama diciptakannya manusia di muka bumi tidak akan terwujud. Misalnya manusia diajak kepada bersedekah, tetapi diabaikan perkara yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Maka bisa saja dia bersedekah, tetapi sedekah yang dia lakukan itu tidak berpijak di atas tauhid, tidak berpijak di atas keikhlasan, tidak didasari oleh keimanan dari sedekah dan ibadah yang dia lakukan, sehingga menjadi sia-sia. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan menjadi sia-sia. Secara lahiriah nampak bahwa dia melakukan suatu kebaikan, tetapi secara nilai di sisi Allah dia kehilangan nilai, karena amalan ibadah itu akan memiliki nilai di sisi Allah ketika dia berpijak di atas akidah, di atas keimanan. Wahia ibadatuhu al-mutadamminatu li ma'rifatihi wa mahabbatihi.
Ya, jadi Syekh Sa'di menjelaskan bahwa liya'budun itu adalah ibadatuhu, beribadah kepadanya, menghamba kepadanya. Yang terkandung di dalam penghambaan itu adalah ma'rifah dan mahabbah. Ya, jadi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala itu akan maksimal dalam penyembahannya ketika dia mengenal Allah. Ya, ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya kita mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, yang mana di dalam akidah di antara pokok pembahasannya itu adalah ma'rifatullah. Ya, salah satu aspek ilmu yang wajib untuk kita ketahui adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana kita mengenal Allah? Dari ayat-ayatnya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dari nama-namanya, ya, kemudian dari sifat-sifatnya. Ya, ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan berpengaruh pada ketundukan dan kepatuhan kita kepadanya. Ya, sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ketika kita bertemu dengan seseorang, kita belum mengenalnya. Ya, dia suruh kita, ya kita tidak terlalu sungguh-sungguh untuk mematuhinya. Karena orang mengatakan, siapa dia? Kok dia suruh saya? Tetapi ketika kita mengenali orang yang menyuruh kita, oh ternyata dia ini, maka saat kita mengenalinya, itu akan mempengaruhi pada kepatuhan dan ketundukan kita kepadanya. Nah, demikian pula halnya pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan semakin memaksimalkan kualitas daripada ibadah yang kita lakukan. Ya, kalau kita mengenal Allah, bahwa Allah memiliki balasan berupa surga, Allah memiliki siksaan berupa neraka, maka ini sudah sangat mencukupi untuk memaksimalkan kualitas daripada ibadah kita. Ya, apalagi kalau kita mengenali hal-hal yang lebih daripada itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mutlak, di dalamnya ada atau didasari oleh pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepadanya. Wal inabati ilaihi wal iqbali alaihi wal i'radi amma siwah. Ya, jadi selalu al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya bahwa orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak berarti bahwa dia akan dalam ibadah terus. Ya, namanya manusia, ada kalanya dia terjatuh di dalam kemaksiatan, dia melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, yang tidak melakukan kesalahan sama sekali. Ada kalanya dia melakukan kesalahan. Nah, orang yang benar-benar memahami hakikat penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat dia terjatuh di dalam kesalahan, di dalam kekeliruan, maka dia kembali, inabah. Ya, wa anibu ila rabbikum. Ya, kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal iqbali alaihi, dan menuju kepadanya. Ya, artinya selalu berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasa jauh dengan keburukan yang dia lakukan, maka dia ingin segera mendekat kepadanya dengan mencari ketaatan yang bisa dia lakukan agar bisa kembali dekat kepadanya. Wal i'radhi amman siwa, dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai seseorang melakukan suatu kebaikan niatnya untuk mendekatkan diri kepada makhluk, kepada manusia. Ya, jangan sampai seseorang itu lebih tertarik untuk mendekat kepada manusia daripada mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parah, kalau seseorang itu sampai melakukan perbuatan yang menjauhkannya dari Allah demi untuk mendekat kepada manusia. Nah, itu yang lebih buruk. Ya, lebih besar, lebih parah dosa dan akibatnya. Ya, kalau dia melakukan maksiat
demi untuk mendekatkan dirinya kepada manusia. Dan itu bisa terjadi pada seseorang. Ketika dia ada kepentingan yang bersifat duniawi pada orang lain dan dia ingin supaya kepentingan duniawinya tercapai, maka dia harus dekat kepada orang itu. Tetapi orang itu tidak bisa didekati kecuali dengan maksiat. Maka dia maksiat yang menjauhkan dirinya kepada Allah, tapi dia melakukannya demi untuk mendekatkan dirinya kepada manusia. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Jadi wajib wal i'rad amman siwahu. Kita berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Berpaling artinya dalam hal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jangan sampai ada unsur selain Allah yang ikut serta di dalamnya. Bukan berarti berpaling kita tidak bergaul dengan sama manusia, tidak. Dalam hal pergaulan Nabi SAW mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita bergaul dengan sama manusia dengan akhlak yang terbaik. Tapi dalam hal melakukan kebaikan maka tidak ada yang menjadi niat kita dalam melakukan kebaikan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yatadammanu ma'rifatuhu ta'ala fa inna tamamal ibadati mutawaqqifun 'alal ma'rifati billah. Jadi beliau mengulang kembali bahwa kesempurnaan dalam beribadah itu sangat bergantung kepada kesempurnaan pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rumusnya kata beliau, kullama zdada al-'abdu ma'rifatan li rabbih kanat ibadatuhu akmal. Setiap kali pengetahuan seorang hamba kepada Allah itu bertambah, maka semakin sempurnalah ibadah yang ia lakukan. Karenanya memang di sini akhirnya kita mengetahui, bahkan semakin menguatkan apa yang telah kita ketahui, bahwa yang namanya belajar itu tidak ada hentinya. Mempelajari agama itu tidak ada hentinya, karena hanya dengan mempelajari agama kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menjadi jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan target di balik atau tujuan di balik ia menciptakan jin dan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa tujuan tersebut sama sekali tidak ada kepentingan Allah di dalamnya. Allah tidak butuh dengan apapun dari ciptaan-ciptaannya. Syekh Sa'di rahimahullah di dalam lanjutan penjelasannya sebagaimana di ayat berikutnya, yaitu ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya tidak butuh dari mereka rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk dipersembahkan sesuatu kepadanya. Allah tidak butuh itu. Allah perintahkan kita dengan ibadah murni untuk kemaslahatan manusia, dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah ciptakan surga, Allah memberikan jalan bagaimana bisa menuju ke surga. Allah sama sekali tidak mengambil manfaat dari itu semua. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa sekiranya seluruh makhluk baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit, seandainya mereka semua sepakat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti bahwa Allah tidak butuh dengan ibadah hamba-hambanya. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Tidak butuh rezeki, tidak butuh untuk diberikan makanan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, fama yuridu minhum mir rizqin wa ma yuridu ay yut'imun ta'ala Allahul Ghaniyyul Mughni
anil haja ila ahadin biwajhin minal wujuh. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh dengan apapun dari ciptaannya. Sehingga ya, salah satu bentuk kebodohan yang terjadi pada sebagian manusia ya, itu ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan akibat dari menyekutukannya tersebut dia mengorbankan harta yang dimilikinya. Ya, dia membuat sesembahan, ya, menyembelih di tempat tertentu. Ya, padahal dia punya Rabb, dia punya Tuhan, dia punya Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan berkurban, Allah tegaskan lam yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ya, ketika kita berkurban, kata Allah Subhanahu wa taala, yang sampai itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi niat dan ketakwaan yang melandasi daripada ibadah tersebut. Ya. Jadi ketika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menilai bahwa itu adalah kezaliman yang sangat besar, karena ini adalah penempatan yang paling fatal ya, dalam sikap seseorang yang mestinya itu ditempatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditujukan hanya kepada Allah, tapi dia tempatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa innama jami'ul khalqi fuqara'u ilaihi. Jadi Allah tidak butuh kita, Allah tidak butuh ibadahnya manusia, ibadahnya jin. Sebaliknya, wa innama jami'ul khalqi fuqara'un ilaihi. Sebaliknya, seluruh makhluk itulah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga merupakan salah satu hal yang harus selalu kita hadirkan di dalam diri kita, bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu merasa butuh kepada Allah, itu juga yang akan menguatkan kita dalam ibadah. Ya, kalau ada panggilan untuk melaksanakan salat, ya, kemudian kita merasa butuh diampuni, merasa butuh dibersihkan hati kita, merasa butuh diberikan rezeki, dan banyak sekali kebutuhan kita, apapun yang terbesit dalam diri kita berupa keinginan, maka itulah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang kita inginkan tidak ada yang bisa mewujudkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada panggilan azan dan dalam diri seseorang itu ada rasa butuh kepada Allah, maka itu salah satu penguat untuk datang ke masjid melaksanakan salat. Sebagaimana juga perintah-perintah yang lain. Ya, misalnya saat ini ya, atau beberapa waktu yang akan datang akan ada ibadah kurban. Nah, ketika kita merasa sangat butuh kepada Allah dan kita mampu, maka kita berusaha untuk mewujudkan ibadah itu. Ya, karena kita butuh surganya, kita butuh terjauhkan dari nerakanya, dan caranya dengan taat kepadanya. Nah, semua pintu ketaatan yang bisa kita masuki, maka kita kuatkan diri kita agar bisa memasukinya dengan adanya rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki. Jadi tidak perlu khawatir ketika dalam suatu ketaatan kita mengeluarkan harta kita, mengeluarkan uang kita. Selama itu dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah, maka tidak perlu khawatir, karena yang memberi rezeki itu adalah yang memerintahkan kita mengeluarkan harta kita. Jadi misalnya ketika seorang berzakat dan jumlah zakatnya misalnya sangat banyak, ya, kadang mungkin terbisik oleh syaitan, terlalu banyak itu kau keluarkan. Maka ingatlah bahwa yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan harta tersebut melalui zakat, itu juga yang memberikan rezeki sehingga terkumpul harta yang banyak pada diri kita. Dzul quwwatil matin, ya, yang memiliki kekuatan yang sempurna, yang tidak terkalahkan. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu pasti terwujud. Semua makhluk yang ada di langit, di bumi, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan.
Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.